Selamat datang di channel Lubang Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Lubang Horor ini terus semangat dan terus berkembang. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai ceritanya. Langit sore itu tampak murung, seakan mencerminkan hidup Rusdi yang pelan-pelan digerus kesialan. Angin yang menyisir hamparan sawah di pinggir desa Karangsari tak lagi membawa harapan panen, hanya debu kering dan bau tanah mati. Daun-daun padi yang biasanya hijau segar kini menguning sebelum waktunya. Layu seperti semangat pria parubaya itu yang berdiri di tepi petaknya, menatap tanah retak dengan tatapan kosong. Sudah 2 musim berturut-turut ladangnya tak menghasilkan apa-apa. Pupuk tak terbeli, air tak sampai ke lahannya karena saluran irigasi rusak dan tak kunjung diperbaiki. Anak bungsunya, Sari, hanya makan nasi aking beberapa hari belakangan. Istrinya, Darmi, tak lagi banyak bicara, hanya duduk termenung di dapur, menatap tungku kosong, seolah tahu bahwa harapan pun tak bisa dimasak. Setiap malam, Rusdi duduk di belakang rumah, menghadap ke arah bukit kecil di ujung desa. Di sanalah tempat berdirinya makam tua yang tak pernah disentuh warga. Orang-orang menyebutnya Tanah Keramat Mbah Gondo, nama yang pelan-pelan memudar dari ingatan, tapi masih menyimpan rasa enggan di lidah warga. Tak ada yang berani lewat sana setelah maghrib. Bahkan anak-anak pun tahu, suara dari arah makam itu bukan cuma deru angin atau ranting patah. Rusdi sendiri dulu percaya, lalu perlahan berhenti. Bukan karena ia lebih berani, tapi karena rasa lapar bisa mengalahkan rasa takut. Malam-malamnya kini diisi doa yang panjang, bukan lagi untuk keselamatan, tapi untuk sesuatu, apapun, yang bisa mengubah nasibnya. Kalau ada yang dengar, bisik Rusdi pelan. Suatu malam, saat hujan turun rintik dan api lampu minyak goyah karena angin, aku rela. Apapun, asal jangan lihat anakku kelaparan lagi. Lantai bambu di bawahnya berderit. Tapi ia tak menoleh. Angin mendesir, membawa bau tanah basah, dan suara samar. Seperti seseorang menarik napas panjang dari balik semak-semak. Rusdi hanya menunduk. Ia pikir itu hanya bayangannya sendiri, atau pikirannya yang sudah terlalu lama dihantui kegagalan. Namun keesokan harinya, saat ia menggali lubang kecil untuk menanam singkong di belakang rumah, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Sesuatu yang berbunyi nyaring, seperti logam tua yang terkubur lama. Tapi itu belum saatnya ditemukan. Belum di bagian ini. Malamnya, ia kembali duduk di tempat yang sama. Angin terasa lebih dingin. Burung hantu terdengar lebih dekat. Tapi yang membuat Rusdi terdiam bukan suara binatang malam, melainkan perasaan aneh yang menyelinap ke dalam dirinya. Seolah ada sesuatu di balik punggungnya yang mengawasi. Bukan dengan mata, tapi dengan niat. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, doanya mungkin sedang dijawab. Dan dalam tidur malam itu, Rusdi bermimpi berdiri di tengah ladangnya yang kembali hijau. Tapi langit di atasnya gelap, dan dari dalam tanah, suara-suara lirih memanggil namanya, menggerutu pelan seolah menagih sesuatu. Ketika ia terbangun, tanah tempat ia menanam singkong kemarin retak sendiri, seperti ada yang mendorong dari dalam. Hari itu, langit mendung menggantung rendah, dan hawa di desa Karangsari terasa lebih lembab dari biasanya. Rusdi berdiri di belakang rumahnya, memandangi tanah yang kemarin ia gali, yang kini retak lebar seperti mulut tua yang ingin bicara. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi pagi itu ia membawa cangkul dan ember, berniat menggali sumur. Bukan di tempat biasa orang mencari air, melainkan beberapa meter dari makam tua yang disebut warga sebagai tanah angker. Warga desa sudah sejak lama menghindari area itu. Bahkan rumput pun tumbuh enggan, dan suara burung jarang terdengar. Tapi bagi Rusdi yang sudah kehilangan harapan, tempat angker hanyalah nama lain dari lokasi yang belum dicoba. Tanahnya empuk, terlalu empuk untuk ukuran lahan yang seharusnya kering. Setiap ayunan cangkul seolah dibantu, seakan ada yang membuka jalan dari bawah. Rusdi menggali tanpa banyak pikir. Keringatnya bercucuran, tangan kasarnya mulai lecet. Tapi ia tidak berhenti.
Setelah 2 jam menggali, cangkulnya membentur sesuatu. Bunyi dentingnya nyaring dan jelas. Rusdi menyeka keringat, lalu menggali dengan tangan. Jarinya menyentuh permukaan kasar dari benda bulat besar. Ia menyisihkan tanah perlahan. Sebuah guci tua, hampir setinggi lututnya, terkubur utuh di dalam lubang. Guci itu terbuat dari tanah liat yang keras, warnanya hitam kecoklatan, ditumbuhi bercak lumut dan bekas lumpur mengering. Di leher guci, terukir pola kasar seperti ukiran tangan manusia. Tidak ada tutup, hanya selembar kain lusuh yang membungkus mulutnya, terikat dengan tali sabut. Rusdi menarik napas dalam. Ketika ia membuka ikatan itu, bau logam tua dan lumpur menyembur keluar. Tapi bukan itu yang membuatnya mematung. Di dalam guci itu, tersusun rapi, ada koin emas kuno, potongan perhiasan, dan liontin berbentuk aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sejenak, ia merasa seperti bermimpi. Tangannya gemetar saat meraih satu koin. Lalu liontin kecil berbentuk kepala ular. Ia menatap sekeliling, seolah khawatir ada yang mengawasi. Tapi tak ada siapapun. Hanya ia dan makam-makam tua yang diam membisu. Saat ia bersiap menutup kembali guci itu, sesuatu terdengar dari dalam sumur yang belum selesai digali. Suara berat dan parau, terlalu dekat untuk dianggap angin. Seperti ada seseorang berjongkok di dalam lubang dan berbicara pelan dari balik kegelapan. Rusdi menegakkan tubuh, menatap ke dalam sumur. Tapi rasa dingin merambat dari bawah, menjalar ke tulang kakinya. Ia buru-buru menutup guci itu dan menyekop kembali tanah di sekitarnya. Namun semakin ia menimbun, tanah seolah menolak. Beberapa kali runtuh kembali ke dalam lubang, seperti ditarik dari dalam. Ia akhirnya menyerah, membawa guci itu masuk ke dalam dapur belakang, menyembunyikannya di bawah lantai papan yang longgar. Tidak bilang siapa-siapa, tidak ke istrinya, tidak ke tetangganya. Tapi malam itu, tidur Rusdi tidak tenang. Angin bertiup dari arah bukit, lewat celah-celah jendela, lampu minyak bergoyang, dan dinding bambu seolah bernafas perlahan. Ia mendengar suara dari arah belakang rumah. Bukan langkah kaki, tapi suara kuku menyeret di atas tanah, ritmis dan terus-menerus. Ia menutup mata, berpikir mungkin hanya tikus atau angin. Tapi suara itu berhenti tepat di bawah kamarnya. Dan dari sela-sela lantai papan, bau lumpur basah bercampur darah menyelinap perlahan. 3 minggu berlalu sejak Rusdi menemukan guci itu. Dan dalam waktu sesingkat itu, hidupnya berubah total. Di desa Karangsari yang sunyi, perubahan semacam itu tak pernah luput dari pandangan. Rumah reot berdinding bambu yang tadinya nyaris roboh kini diganti dengan bangunan semi permanen berlantai keramik dan ket tembok yang masih menyengat baunya. Pagar kayu lapuk dirubuhkan, diganti besi hitam berpola melingkar aneh, yang konon Rusdi pesan dari tukang las desa seberang. Sawahnya yang dulu gersang kini dipenuhi tanaman hijau segar. Warga mulai bertanya-tanya, meski tak ada yang berani terang-terangan. Mereka tahu betul, tidak ada petani yang bisa membangun rumah dalam waktu singkat kecuali menang undian besar. Atau, ada yang disembunyikan. Ibu-ibu yang biasa mengobrol di warung mulai berbisik soal bau aneh yang selalu mengikuti Rusdi setiap ia lewat. Bukan bau keringat atau tanah biasa, tapi bau anyir yang mengingatkan pada kuburan basah dan bunga kenanga. Beberapa anak kecil mengaku melihat Rusdi berdiri diam di dekat makam tua tengah malam, membisikkan sesuatu ke tanah, lalu kembali berjalan tanpa alas kaki. Darmi, istrinya, semula terlihat gembira. Ia membeli baju baru dan sesekali terlihat mengantar makanan ke musala sebagai sedekah. Tapi perlahan, wajahnya berubah. Mata sayunya semakin kosong, dan suaranya mulai bergetar saat menyebut kata, sumur. Darmi seperti orang yang selalu mendengar sesuatu. Begitu kata Bu Saminah, tetangga sebelah. Kadang tengah malam duduk di teras, diam saja, seperti menunggu. Tapi entah apa yang membuat warga semakin resah. Rusdi mulai bersikap berbeda. Ia yang dulunya rendah hati kini enggan menyapa. Ia bicara seperlunya, tapi dengan nada yang tidak dikenali siapapun. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya tak lagi sepenuhnya ada di sini. Beberapa warga desa menyadari,
Setiap Jumat malam, suara dari belakang rumah Rusdi terdengar aneh. Bukan suara alat dapur atau radio, tapi seperti derit kayu basah yang ditekan dari dalam, atau suara gemeretak gigi dari bawah lantai. Tak ada yang berani memastikan. Lalu muncul cerita baru, tentang ayam-ayam yang hilang di malam hari, tentang suara tangisan anak kecil dari arah sumur, tentang bau busuk yang muncul sesaat sebelum fajar, lalu lenyap begitu matahari terbit. Warga desa, sebagaimana biasa, hanya berani percaya diam-diam. Pak Kado sempat datang menanyakan soal pajak dan izin bangunan, tapi pulang dengan wajah pucat. Ia hanya bilang, "Jangan ganggu, nanti malah kita yang dikirimi." Yang paling ganjil, menurut beberapa warga, adalah bagaimana anak Rusdi sering terlihat bicara sendiri, kadang di halaman, kadang di belakang rumah, menghadap ke arah sumur. Ia tampak seperti sedang menjawab seseorang, kadang tertawa kecil, kadang menangis tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, Sari tidak lagi kelihatan. Rusdi mengatakan anaknya sedang dibawa berobat ke rumah saudara di kota. Tapi tak ada kendaraan yang lewat. Tak ada saksi mata yang melihat keberangkatannya. Bahkan Darmi, sang ibu, tak bisa memberikan penjelasan saat ditanya. Ia hanya menggigit bibir dan memeluk lutut di teras, menatap kosong ke arah sumur. Sejak saat itu, suasana rumah Rusdi terasa berbeda. Dan pada malam hari, warga yang melewati jalan setapak di belakang rumahnya, bahkan dari kejauhan, sering mendengar suara kecil memanggil. Lalu suara tanah yang tergesek, seperti sesuatu menyeret tubuh basah dari dalam sumur. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Awan menggantung rendah di atas desa Karangsari, seolah menutupi sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Di rumah Rusdi, suasana makin sunyi. Tak ada lagi tawa Sari, anak bungsunya, yang biasa berlari di halaman dengan boneka sobek di tangan. Tak ada juga suara panci berdenting dari dapur, tempat Darmi biasanya menanak nasi sejak subuh. Tetangga mulai menyadari keanehan itu sejak 3 hari terakhir. Pagi-pagi, hanya terdengar suara pintu kayu berderit, lalu senyap. Bahkan ayam peliharaan Rusdi yang biasanya ribut, kini tak terdengar sama sekali. Seolah rumah itu, yang dulu ramai dengan kehidupan baru, telah kehilangan denyutnya. Yang pertama benar-benar menyadari ada yang salah adalah Pak Darto, tetangga seberang. Ia melihat jejak kaki kecil di belakang rumah Rusdi, menuju sumur yang dibangun dekat pekuburan lama. Tapi anehnya, jejak itu hanya satu arah, masuk, tanpa keluar. Tanah basah menunjukkan lekukan telapak kaki Sari. Ukuran anak-anak tertinggal jelas. Tak ada tanda permainan, tak ada jejak mundur, hanya menuju sumur, lalu menghilang di ujung bibir batu. Saat Pak Darto menanyakan keberadaan Sari pada Rusdi, pria itu hanya menunduk. Nadanya datar, matanya merah, dan bibirnya bergerak pelan, hampir seperti berbisik. "Dia sudah ikut," katanya sambil mengelus kalung kecil yang tak pernah ia kenakan sebelumnya. Emas tua berbentuk bulat dengan guratan seperti huruf asing. Malamnya, Darmi mulai menunjukkan gejala yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Ia ditemukan duduk di tepi sumur dalam keadaan basah kuyup. Baju tidurnya robek bagian bawah, rambutnya penuh lumpur, dan tubuhnya menggigil meski malam itu tidak sedingin biasanya. Mulutnya bergerak cepat, menggumamkan kalimat yang tak bisa dipahami siapapun. Beberapa warga membantu mengangkatnya ke dalam rumah, tapi Darmi terus memeluk dirinya sendiri dan mengulang satu kalimat dengan suara serak seperti dari tenggorokan yang kering. Dia menunggu di bawah, minta gantian, minta gantian. Rusdi tak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu, tidak mencegah, tidak membantu. Wajahnya kaku. Bahkan ketika istrinya berteriak ketakutan di dalam kamar, ia tetap diam. Keesokan harinya, Darmi menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara, tidak ada pintu yang dibuka, tidak ada barang yang dibawa. Bahkan bantal tempatnya tidur masih hangat ketika Rusdi ditemukan duduk sendiri di ruang tengah. Ia menggenggam sapu tangan kecil milik Darmi. Matanya kosong, bibirnya tak berhenti bergerak pelan, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Warga mulai cemas.
Tapi tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Sumur itu, yang awalnya hanya lubang gelap di pinggir makam tua, kini tampak lebih hidup. Airnya tak lagi jernih. Permukaannya hitam dan tak memantulkan cahaya, seperti genangan minyak pekat. Kadang, jika seseorang cukup dekat, terdengar suara lirih dari dalamnya. Suara yang menyerupai Darmi atau Sari, memanggil nama Rusdi berulang-ulang, namun dengan intonasi yang ganjil, seperti mulut yang tidak terbiasa mengucapkan kata manusia. Beberapa orang bersumpah melihat tangan keluar dari sumur itu saat malam purnama. Tangan kurus, pucat, dengan kuku hitam dan jari-jari yang terlalu panjang, tapi selalu menghilang sebelum bisa dipastikan. Pak Darto akhirnya menemui Pak Modin desa, menyarankan agar dilakukan ruqyah atau ritual pembersihan. Tapi bahkan Pak Modin sendiri menolak, dengan alasan yang mengejutkan. Itu bukan gangguan biasa, itu hutang lama yang dibuka kembali. Dan hutang darah tidak bisa dibayar dengan doa biasa. Desa Karangsari mulai sunyi. Orang-orang menutup pintu lebih cepat, membatasi langkah mereka. Nama Rusdi hanya dibisikkan, dan rumahnya, meski megah dan bersih dari luar, dianggap sebagai tempat yang harus dihindari. Mereka yang masih percaya pada logika memilih diam. Tapi mereka yang pernah mendengar cerita tentang makam tua itu tahu satu hal pasti. Ketika satu tumbal dipenuhi, yang berikutnya hanya tinggal menunggu giliran. Rusdi duduk di ruang tengah rumahnya yang kini sepi. Tak ada lagi suara anak atau istrinya. Hanya detak jarum jam dan gelegar petir sesekali yang memantul di dinding-dinding batu bata yang mahal, tapi terasa dingin. Sudah 2 malam ia tidur tanpa lampu. Bukan karena tak ada listrik, tapi karena cahaya membuatnya melihat bayangan-bayangan yang tak ia inginkan. Sosok kecil berdiri di ujung ruangan. Wajah tanpa mata. Rambut panjang basah meneteskan lumpur. Kadang muncul di balik jendela, kadang tepat di depan pintu kamar. Di luar rumah, suara warga sudah lama berhenti. Mereka memilih tak menyapa, tak menengok, bahkan tak melintasi halaman depan Rusdi. Malam itu, saat hujan mulai reda, seseorang mengetuk pintu. Rusdi membuka pintu dan mendapati Pak Wiryo berdiri di sana. Satu-satunya sesepuh desa yang masih hidup dari generasi sebelumnya. Usianya lebih dari 80. Jalannya sudah dibantu tongkat kayu, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Pak Wiryo tidak basa-basi. Ia hanya berkata pelan, "Kamu harus ikut ke rumah saya malam ini. Sudah waktunya kamu tahu kenapa semua ini terjadi." Di dalam rumah tua milik Pak Wiryo, bau dupa dan minyak kelapa memenuhi udara. Dindingnya dipenuhi foto-foto tua, beberapa bahkan sudah menguning dan buram. Rusdi duduk di lantai, beralaskan tikar pandan, sementara Pak Wiryo membuka sebuah kotak kayu kecil dari lemari tua. Di dalamnya ada gulungan kertas dan sebuah potongan kain kafan yang sudah menghitam. Pak Wiryo mulai bercerita tanpa menatap Rusdi. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang petani bernama Surono, kakek Rusdi, yang dikenal miskin tapi keras kepala. Ia tak percaya pada adat, tak mau mengikuti petua orang tua, dan sering bicara buruk soal tradisi desa. Saat kekeringan melanda, ia nekat menggali sumur di tanah yang dianggap keramat, di dekat makam lama yang sengaja dipagari warga agar tak disentuh. Orang-orang bilang, Surono menemukan sesuatu di sana, sama seperti kamu. Tapi bukan guci biasa, ucap Pak Wiryo. Nadanya berat. Guci itu, konon, milik penunggu tanah makam. Isinya bukan sekadar emas atau perhiasan, tapi bagian dari perjanjian. Siapapun yang mengambilnya, dianggap menyetujui ikatan lama, kekayaan sebagai ganti tumbal darah dari keturunan sendiri. Surono sempat menjadi kaya raya, tapi tidak lama. Istrinya meninggal dalam tidur dengan tubuh membiru. Anak sulungnya menghilang dalam kabut pagi, dan hanya anak bungsunya, ayah Rusdi, yang selamat. Setelah desa menggelar ritual penutupan perjanjian dengan tumbal lain, seekor kambing hitam dan emas dikubur kembali di sumur itu. Perjanjian dianggap selesai. Tapi Pak Wiryo menatap tajam ke mata Rusdi dan berkata, "Kamu membukanya lagi, dan kali ini, mereka tidak mau kambing. Mereka mau darah dari garis yang sama."
Rusdi terdiam. Tubuhnya gemetar. "Guci itu," kata Pak Wiryo pelan, "bukan harta." Dalam hati kecilnya, Rusdi tahu itu benar. Sejak malam pertama ia menggali dan menemukan guci itu, ada bisikan yang terus membayangi. Suara halus, seperti perempuan tua yang berbicara di balik jendela, menjanjikan panen melimpah, tanah subur, dan rejeki tak putus, asal ia terus membiarkan sumur itu terbuka. Ia pikir itu mimpi, tapi ternyata tidak. Sumur itu tidak boleh dibuka, tapi kamu membiarkannya. Kamu menyalakan kembali perjanjian lama, dan sekarang mereka menagihnya. Pak Wiryo bangkit pelan, mengambil seikat bunga 7 rupa dan sebatang dupa. "Masih ada satu kesempatan," katanya. "Tapi kamu harus melihat apa yang sebenarnya tinggal di bawah sumur itu, dan kamu tidak akan menyukainya." Malam itu, Rusdi pulang ke rumah tanpa suara. Ia berjalan perlahan melewati halaman, menatap sumur yang kini tertutup bayangan. Angin bertiup pelan dari arah utara, membawa bau anyir yang tajam dan menusuk. Di tepi sumur, ada bekas tangan kecil, menyeret tanah, mencakar batu. Rusdi menatapnya lama. Besok malam, ia tahu, ia harus kembali ke sumur itu. Bukan untuk mencari keluarganya, tapi untuk membayar sesuatu yang seharusnya tak pernah ia ambil. Langit malam menggantung rendah, pekat tanpa bintang, seperti langit itu sendiri enggan menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Udara di sekitar rumah Rusdi terasa lebih padat dari biasanya, seolah waktu melambat, menunggu sesuatu yang buruk. Di halaman belakang, sumur itu berdiri sunyi, mulutnya menganga, tak lagi tertutup apapun. Tali timba putus sejak lama, tertinggal di dalam, tak pernah diangkat kembali. Batu-batunya dingin, basah, dan berlumut. Sejak kejadian hilangnya Darmi dan Sari, Rusdi tak pernah berani mendekatinya lagi. Tapi malam ini, langkahnya justru membawanya tepat ke tepi bibir sumur itu. Dari dalam sumur, terdengar tetesan air satu persatu, seperti waktu yang meneteskan dosa ke dalam lubang tua. Tapi itu bukan yang paling membuat Rusdi merinding, karena setelahnya, terdengar suara lain. Pertama, hanya seperti desir napas. Lalu, suara lirih menyerupai tangis anak kecil. Samar, putus-putus, seolah teredam oleh kedalaman tanah. Lalu suara itu menyebut namanya. "Bapak." Rusdi terpaku. Suara itu terlalu nyata, terlalu akrab. Seperti suara Sari, kecil, lemah, namun jelas berasal dari dalam sumur. Ia membungkuk pelan, mencoba melihat ke dalam. Tapi yang tampak hanya kegelapan hitam pekat, lebih pekat dari malam di sekelilingnya. Air sumur yang dulu bening, kini menghitam. Tak ada pantulan wajah, tak ada bulan, hanya kegelapan yang bergoyang pelan, seolah permukaannya diaduk oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Bapak, turunlah." Sari kedinginan. Suaranya kini lebih jelas. Rusdi mundur setapak, tubuhnya gemetar. Ia tahu benar, suara itu bukan milik anaknya lagi. Ada sesuatu dalam intonasinya, terlalu datar, terlalu teratur. Seolah bukan manusia yang berbicara, melainkan sesuatu yang menirukan manusia. Lalu terdengar suara lain, lebih dalam, lebih tua, seperti perempuan parubaya yang menggigil. "Rusdi, bantu kami, cepat." Rusdi jatuh terduduk. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Justru semakin dekat, seakan tidak lagi berasal dari sumur, tapi dari balik punggungnya, dari dalam rumah, dari dalam dirinya sendiri. Ia berteriak, tapi hanya suara angin yang menjawab. Pagi harinya, warga menemukan jejak lumpur basah dari sumur menuju teras rumah Rusdi. Jejak kaki telanjang, kecil dan besar, seolah ada yang berjalan naik dari dasar sumur. Tapi tak ada satupun pintu yang terbuka, tak ada jendela yang rusak. Semuanya tertutup rapat, namun jejak itu nyata. Di dalam rumah, Rusdi duduk memeluk lutut di pojok ruang tamu. Matanya terbuka lebar, tidak bergerak, menatap kosong ke arah dinding. Mulutnya komat kamit,
tapi tak satu pun kata yang bisa dimengerti. Di sampingnya, tergeletak sebuah benda yang tak pernah dilihat warga sebelumnya. Sebuah kain putih, basah dan berat, penuh noda tanah merah, membungkus kalung emas besar yang pernah dilihat warga dipakai Darmi saat hajatan terakhir di desa. Sejak malam itu, warga tak ada yang berani mendekati sumur. Tapi beberapa dari mereka bersumpah pernah mendengar suara anak kecil tertawa lirih ketika melintas di dekat halaman rumah Rusdi. Kadang terdengar suara sayup-sayup memanggil, lemah dan memohon. "Aku di sini, Pak. Ayo turun." Dan sumur itu tetap terbuka, menunggu. Di dalamnya, air tak pernah jernih lagi. Apapun yang tinggal di sana belum puas. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Matahari seperti enggan menyibak awan kelabu yang menggantung rendah di atas desa Karangwatu. Di halaman rumah Rusdi, belasan warga berdiri terpaku. Tak seorang pun berani menyentuh sumur yang kini tampak lebih besar, lebih hitam dari sebelumnya. Seolah tanah sendiri mulai menyerahkannya kembali ke sesuatu yang lebih purba. Rusdi duduk di tepi sumur, diam dan kaku. Matanya kosong, menatap ke dalam lubang tanpa dasar itu. Jemari tangannya menggenggam erat sebuah kalung emas, kusam dan lengket tanah. Itu kalung yang sama yang pernah menghiasi leher Darmi. Kini tak lagi berkilau. Beberapa warga mendekat perlahan. Pak Karno, ketua RT, memanggil nama Rusdi dengan suara rendah. Tapi Rusdi tak menyahut. Ia hanya bergumam lirih. Kata-kata yang nyaris tak terdengar namun cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya saling pandang dengan ngeri. "Aku sudah menandatanganinya." Bisikan itu membuat bulu kuduk meremang. Tak ada satupun warga yang berani bertanya lebih jauh. Tapi satu persatu mulai sadar bahwa Rusdi sudah bukan lagi orang yang sama. Tatapannya seperti orang yang telah melihat sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Tiba-tiba, terdengar bunyi retakan pelan dari dalam sumur. Bukan suara air, bukan pula suara batu. Suara itu seperti kuku yang menggores dinding batu tua, bergerak naik, perlahan tapi pasti. Rusdi berdiri pelan. Ia melangkah maju, menatap ke dalam sumur, lalu membuka mulutnya. Namun tak ada suara keluar. Hanya isak tertahan, seolah ingin berkata sesuatu tapi dicekik oleh beban yang tak terlihat. Lalu, dari dalam sumur, sebuah tangan muncul. Tangan kurus, panjang, warnanya abu kehijauan. Jemarinya lebih dari 5, dan setiap ruasnya tampak bengkok seperti telah lama membusuk dalam posisi menggenggam. Tangan itu tidak mencengkeram atau menyerang. Ia hanya menyentuh bahu Rusdi, pelan, seperti menyapa seorang teman lama. Dan Rusdi pun melangkah ke dalam, seolah dituntun. Tubuhnya perlahan menghilang ke dalam sumur, dan tak ada yang berani bergerak menghentikannya. Hanya Pak Karno yang bersumpah melihat ekspresi wajah Rusdi saat itu. Bukan ketakutan, bukan pula penyesalan, tapi kelegaan. Seolah ia tahu, ia akhirnya membayar utang yang seharusnya dibayar sejak dulu. Ketika tangan itu menarik Rusdi ke dalam, suara aneh menggema dari perut bumi. Suara tawa anak kecil, bersahutan dengan nyanyian pelan perempuan tua, dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Beberapa detik kemudian, sumur itu berguncang, tanah di sekelilingnya retak, dan air hitam menyembur dari dalam, lalu menyusut cepat seperti ditelan kembali oleh sesuatu yang lapar. Esok harinya, warga menutup sumur itu, bukan dengan kayu atau batu, tapi dengan adukan semen penuh doa dan syarat adat yang diminta oleh para sesepuh. Di dasar sumur, sebelum tertutup sepenuhnya, terlihat goresan aneh di dinding batu, bekas cakar, panjang dan berlapis-lapis, seperti ukiran makhluk purba yang memanjat dari neraka. Rumah Rusdi dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempati. Di tengah malam, beberapa warga mengaku masih mendengar suara cangkul menghantam tanah, disusul suara anak kecil tertawa dan memanggil dari arah sumur yang telah ditutup rapat. "Pak, kami masih di sini." Dan angin malam membawa bau tanah basah yang menyengat. Bau yang sama seperti yang selalu menempel di tubuh Rusdi sejak ia menjadi kaya mendadak. Kekayaan datang dengan harga, dan bagi Rusdi, harganya adalah nyaris seluruh keluarganya. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti siapa atau apa
yang tinggal di dasar sumur itu. Tahun demi tahun berlalu sejak peristiwa sumur itu dikubur rapat. Generasi baru lahir, tapi cerita tentang Rusdi masih dibisikkan dari mulut ke mulut, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai peringatan. Anak-anak dilarang bermain di belakang rumah bekas milik Rusdi. Tidak ada yang pernah memotong rumput liar di sana, meskipun tumbuh setinggi pinggang dan mengeluarkan bau lembab menyengat saat hujan turun. Beberapa kali, warga baru yang nekat lewat malam-malam mengaku melihat bayangan seseorang duduk di tepi sumur yang sudah tertutup beton itu. Padahal sumurnya tidak pernah benar-benar dibuka kembali. Setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara itu kembali terdengar. Bukan dari mulut manusia, tapi dari dalam tanah. Gemeretak cangkul, gemuruh langkah kecil, dan tangisan lirih yang tenggelam dalam angin. Sekali waktu, seorang relawan pembangunan desa mencoba menggali di sekitar area rumah tua itu, tanpa tahu sejarahnya. Ia ditemukan keesokan harinya, pingsan dan menggigil, mulutnya penuh lumpur, matanya terbuka lebar menatap langit kosong. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum akhirnya dibawa keluar desa untuk dirawat. Mereka belum puas. Rumah Rusdi kini ditumbuhi lumut tebal. Gentengnya ambruk, pintunya membusuk, tak ada yang menyentuhnya. Warga sepakat membiarkan waktu menggerogoti tempat itu perlahan, karena mereka tahu, tidak semua hal bisa diperbaiki, dan tidak semua kesalahan bisa ditebus. Tapi kadang-kadang, menjelang tengah malam, suara bel rumah tua itu berdenting satu kali, dan angin malam menghembuskan bau tanah kuburan, seolah mengingatkan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Perjanjian yang dibuat dengan yang tak terlihat, tidak pernah benar-benar selesai. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah. Petani miskin ini menjadi kaya mendadak, tapi rahasia di baliknya bikin merinding. Kisah ini bukan hanya tentang kengerian yang muncul dari sesuatu yang tak terlihat, tapi juga tentang konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam keputusasaan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan yang sejati. Kekayaan yang datang dengan cara yang tidak wajar seringkali menyimpan harga yang jauh lebih mahal dari yang kita sanggup bayar. Terkadang bukan dengan uang, melainkan dengan orang-orang yang kita cintai, bahkan jiwa kita sendiri. Jika hidup terasa berat, tetaplah berpijak pada usaha yang jujur dan doa yang tulus. Karena tidak ada berkah yang lebih kuat daripada rezeki yang datang dengan cara yang benar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena kadang yang tampak seperti berkah bisa jadi awal dari kutukan.